wabarakatuh. Shalom. Selamat sore, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormatin Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Kolilul Kolik, SESH, dan Abang Kakak sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Indirani dan juga ada anggota kelompok saya, Mia Fahira, Gracia Amanda, dan juga Meli Febrianti. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang 3 undang-undang pokok tenaga kerjaan. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan membahas latar belakang. Latar belakang ketenaga kerjaan ini adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ketenaga kerjaan pada awalnya merupakan bidang yang berada dalam ruang lingkup hukum privat, namun karena ketenaga kerjaan dianggap menjadi bidang yang penting untuk diatur secara langsung oleh negara. Nah, maka negara turun tangan langsung dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan, sehingga ketenaga kerjaan tidak lagi bagian dari hukum privat, tetapi menjadi bagian dari hukum publik. Nah, ada juga di sini itu alasan lain mengapa langkah ini dilakukan oleh negara adalah karena banyaknya kasus yang menjadikan tenaga kerja Indonesia dalam maupun luar negeri menjadi korban dan kurang mendapat perlindungan. Masalah yang sering terangkat ke permukaan dan menjadi berita utama serta buah bibir di masyarakat adalah perlakuan diskriminasi. Masalah lain yang saat ini juga sedang menjadi bahan pembicaraan dalam ketenaga kerjaan di Indonesia adalah outsourcing. Pembuatan regulasi yang mengatur secara khusus ketenaga kerjaan dituangkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Outsourcing ini adalah penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan. Outsourcing adalah pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan di mana pekerjaan tersebut dialihkan ke pihak atau perusahaan lain. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini juga banyak yang bertanya mengatur apa sih itu? Untuk siapa pasalnya ditunjukkan? Tujuannya apa sih? Paham kan masyarakat tentang ini? Emang penting bunyi pasalnya apa sih? Dampaknya apa? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jika diidentifikasi tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 tujuan yang disebutkan pada pasal 4 bahwa pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Dan yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Maka terdapat unsur dari hubungan kerja, yaitu adanya unsur service atau pelayanan, adanya unsur time atau waktu, adanya unsur pay atau upah. Pemahaman masyarakat. Masyarakat menerima dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dengan berbagai masalah yang telah terjadi sebelum lahirnya undang-undang tersebut dan sebagian bisa teratasi setelah lahirnya regulasi tersebut. Namun, setelah lahirnya undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan lahirnya masalah baru terkait dengan ketenaga kerjaan. Salah satu yang menjadi masalah adalah masalah kurangnya tingkat perlindungan terhadap pekerja atau buruh dalam hubungan kerjanya dengan pengusaha yang memperkerjakannya. Masalah tersebut adalah outsourcing yang dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara khusus dalam penyelesaiannya. Pemahaman masyarakat atas kurangnya perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh serta masih adanya celah untuk lahirnya masalah baru atas undang-undang tersebut, melahirkan niat dari masyarakat untuk dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Adanya niat dari pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
membuka pintu solusi kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan telah terjadi serta sebagai langkah preventif untuk masalah baru. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya. Pasal 52 sampai 54 tentang perjanjian kerja atau kontrak kerja. Pasal 64,65 dan 66 tentang outsourcing, pasal 35 dan 37 tentang perekrutan dan penempatan kerja, pasal 78 tentang lembur, pasal 88 sampai 98 tentang struktur dan skala upah, pasal 108 sampai 115 tentang peraturan perusahaan. PHK atau pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat outsourcing. Kesimpulan, jika diidentifikasi tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 3 tujuan yang disebutkan pada pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Terdapat pasal demi pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan pun menimbulkan pro dan kontra dalam penerapannya sebagai berikut. Pasal 52 sampai 54 tentang perjanjian kerja atau kontrak kerja. Pasal 64, 65, 66 tentang outsourcing, pasal 35 dan 37 tentang perekrutan dan penempatan kerja, pasal 78 tentang lembur, pasal 88 sampai 98 tentang struktur dan skala upah, pasal 108 sampai 115 tentang peraturan perusahaan. Dalam undang-undang ini diatur mengenal landasan asas dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan pelakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja. Sekian dari presentase kelompok kami. Jika ada yang kurang paham tentang 3 undang-undang pokok ketenagakerjaan ini, ada yang bisa ditanyakan?